izin kami dari kelompok 2 mohon izin akan mempresentasikan hasil daripada pengamatan atau observasi dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan terkait aquaponik budik damper. Di sini ada saya Hermawan, saya Dewi Satrio, dan saya sendiri Dian Bersahabat. Untuk aquaponik budik damper di sini saya memperoleh referensi dari YouTube. Kemudian seperti yang kita tahu, apa sih aquaponik budik damper? Jadi aquaponik berasal dari suku kata aquaculture dan hidroponik. Aquaculture merupakan budidaya ikan, sedangkan hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi aquaponik adalah sistem pertanian yang memanfaatkan kotoran ikan sebagai nutrisi bagi tanaman dan memanfaatkan tanaman sebagai pengendali kualitas air bagi ikan. Mengapa budik damper? Jadi budik damper ini ada 8 keunggulan. Yang pertama, dapat dilakukan di lahan yang sempit, kemudian tidak memerlukan banyak air, relatif murah dan mudah, sumber protein dari ikan dan sayur, kemudian dapat diperpindahkan atau bersifat portable, kemudian dapat menjadi kulkas hidup, limbah partikel, tersuspensi pakan untuk pupuk tanaman, tanpa listrik untuk penggantian air. Kemudian jenis ikan yang dapat dibudidayakan dalam budik damper yaitu ada ikan betok, ikan lele, ikan gabus, ikan patin, dan ikan gurame. Kemudian untuk jenis sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu sawi, pakcoy, atau kangkung. Kemudian di sini kita ada redesign untuk budik damper itu sendiri. Yang pertama yaitu redesign untuk 2 ember dalam satu rangkaian yang tersirkulasi. Di sini keunggulannya yaitu dia muat lebih banyak ikan dan lebih banyak media tanam untuk sayuran. Kemudian yang di sebelahnya ada budik damper standar yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat ya. Kemudian terkait alatnya kita menggunakan multifunction parameter tipenya EZ9902. Alat ini itu 3-in-1. Jadi mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama adalah dia bisa mengecek suhu, kemudian bisa mengecek pH meter dan electronic conductivity. Electronic conductivity itu sama seperti DS, gunanya untuk mengecek nutrisi yang ada dalam kandungan air. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan budik damper. Yang pertama yaitu bibit ikan, batang kangkung, ember ukuran 80 liter, gelas plastik 15 sampai 20 buah. Kemudian arang batok kelapa, tang, bor, mata bor bolso, kemudian keran atau saluran penguras air, solder, dan kawat. Kemudian untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Sebayu. Untuk langkah pembuatan budik damper, yang pertama siapkan tutup ember dan torso atau pelubang tutup ember. Yang kedua, lubangi bagian tengah tutup ember, lalu tutup lubang bagian tengah dengan ram kawat. Yang ketiga, di ember isi ember dengan air, kemudian endapkan selama 2 hari, masukkan benih lele berukuran 5 sampai 12 cm. Yang keempat, siapkan gelas plastik untuk bibit tanaman sebanyak 10 buah yang telah dilubangi bagian bawahnya dengan menggunakan solder. Yang kelima, isikan arang batok ke dalam gelas plastik dan susun bibit kangkung di dalam gelas plastik. 6. Masukkan gelas plastik yang telah berisi bibit kangkung ke dalam lubang pada tutup ember. 7. Instalasi mikrokontroler dan pemasangan sensor pH dan water level. Komoditi yang disasar yaitu sayur dan ikan.
budidaya ember skala menengah sampai besar memerlukan strategi pemasaran ikan dan sayur secara tepat dan menguntungkan yang bisa dilakukan: 1. Bekerja sama dengan pengepul, 2. Bekerja sama dengan penjual di pasar, 3. Menjadi supplier pasar, 4. Bekerja sama dengan rumah makan atau resto, yang kelima bekerja sama dengan supermarket, 6. Dijual dalam bentuk olahan, 7. Pemasaran melalui internet atau media sosial. Bagaimana manajemennya? Yang pertama, ember ditempatkan di tempat yang disinari matahari secara maksimal. Yang kedua, bila ada kutu atau hama di daun kangkung, segera buang daun. Yang ketiga, memisahkan lele jika terdapat lele yang terkena jamur. Yang keempat, melakukan sortir ikan lele kecil, sedang, dan besar karena lele akan mengalami pertumbuhan. Yang kelima, mengganti air dalam ember secara berkala. Air yang sudah berubah menjadi hijau dan berbau harus diganti. 6. Memberikan pakan ikan lele sesuai ukuran ikannya. 7. Mengamati nafsu makan ikan setiap harinya. Jika nafsu makan dan ikan lele menurun, bisa disebabkan oleh kualitas air dalam ember. Nah, kemudian di sini ada estimasi daripada pembuatan budidaya ember itu sendiri. Yang pertama, untuk estimasi biaya, yaitu di sini kita menggunakan ember 80 liter dengan harga 70.000. Kemudian benih ikan lele kurang lebih 55 ekor dengan harga 1 ekornya Rp400. Kemudian pakan di sini kita menggunakan 3 varian. Yang pertama, untuk pakan PF 800 itu 1 kg, pakan PF 1000 1 kg, dan pakan 781 atau 782 4 kg. Di sini untuk total biayanya sebesar 156.000. Kemudian untuk estimasi biaya budidaya ember untuk sayurnya, yaitu sayur kangkung 5 ikat, kemudian cup gelas plastik 10 buah, arang batok kelapa 1 kantong, dan ram kawat 30 cm. Di sini biayanya 18.500. Kemudian estimasi keuntungannya. Untuk estimasi keuntungannya di sini kita untuk total pendapatan kita sebesar 52.000. Ini untuk panen pertama kali, karena ada biaya daripada produksi atau pembuatan budidaya ember. Kemudian untuk panen selanjutnya itu bisa lebih tinggi, yaitu sebesar 122.000, karena tanpa kita membuat lagi media untuk berbudidaya ikan itu sendiri. Kemudian estimasi keuntungan daripada sayur, yaitu di sini untuk panen kangkung itu biasanya 14 hari sekali atau 2 minggu sekali. Jadi dalam kurun waktu 1 kali panen ikan lele bisa panen kangkung sebanyak 5-6 kali. Di sini kita estimasi keuntungannya sebesar Rp56.500.000. Kemudian mind map-nya yaitu analisis, desain, simulasi prototipe, implementasi, monitoring, dan manajemen daripada budidaya ember itu sendiri. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Bertanya Mas, itu apakah tanamannya itu sayurannya hanya sayur kangkung atau bisa diganti sayur yang lain? Untuk sayurannya biasa memang digunakan itu kangkung, tapi bisa diganti dengan tanaman yang lain seperti pakcoy, sawi, atau tomat atau cabai. Ini sama seperti konsepnya hidroponik, kurang lebih sama tanaman yang dipakai. Terima kasih.